Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Kali ini aku mau bahas preview pertandingan Inter lawan Empoli besok dini hari. Tapi sebelum itu izinkan aku ngiklan dikit. Nah, ini aku sudah bikin beberapa desain baru di toko Ngomin. Alright. Jadi sekarang di toko Ngomin isinya bukan hanya merchandise tentang Inter, tapi juga baju untuk sehari-hari kayak model distro gitu. Nah, langsung aja aku liatin ya. Wah, ini misalnya nih, desainku stylenya kayak gini. Ya, suami idaman, ramah dan mudah bergaul, siap antar jemput, BI cek aman. Kemudian ada juga ini. Nah, ganteng natural tanpa pemanis dan pengawet buatan. Jadi kurang lebih inilah style desainku ya. Ya, ini juga ada ini. Sosial media, another day, another drama. Kemudian yang menarik juga apa itu? Oh ini, yes I'm that good. Jadi aku bikinnya desain-desain yang cenderung simple tapi ada ngegigitnya, ada humor, ada sarkas. Nah kalau kawan-kawan tertarik seperti biasa tinggal kunjungi link toko Ngomin di Ciptaloka. Oke, sekarang kita bahas soal Inter Milan. Pertama sebelum aku bahas preview, ini ada komentar yang menarik dari Christian Chivu. Tahu lah pasti Christian Chivu, mantan legenda Roma tapi legenda Inter juga. Nah dia memberi beberapa penjelasan tentang apa yang terjadi, kenapa pertahanan Inter itu agak-agak goyang musim ini. Dan kebetulan ya ini kalau kawan-kawan yang nonton review pertandingan Juventus lawan Inter di mana aku membahas salah satunya persis ya, sama dengan yang diomongin oleh Cifu ini, langsung aja ini. Nah, mereka memainkan football yang proaktif, sangat proaktif. Mereka menyerang dengan 7 sampai 8 atau 7 atau 8 pemain bertujuan untuk mendominasi. Nah, itulah mengapa mereka lebih terekspos, artinya ya lebih beresiko. Musim lalu pertahanan itu lebih dalam dan mereka lebih bergantung pada transisi. Kalau kawan-kawan bingung apa itu transisi, transisi itu adalah peralihan dari menyerang ke bertahan atau menyerang ke bertahan. Misalnya ketika kita bertahan, diserbu, ketika kita merebut bola, transisi itu adalah sekian detik atau momen-momen di mana pemain itu mengubah struktur dari struktur bertahan menjadi struktur menyerang. Itu namanya transisi ya, tergantung transisi pertahanan atau transisi serangan begitu. Nah ini yang dikatakan oleh Cifu. Kalau secara umum memang kita lihat pertahanan Inter itu lebih dalam, tapi kalau musim ini awal, kalau terutama dalam pertandingan Juventus ya, terlalu tinggi garis pertahanan kita, terlalu tinggi dan terlalu banyak pemain yang join untuk menyerang. Nah ya terutama di gol pertama itu kelihatan banget, di gol pertama Vlahovic itu. Sorry, di gol pertama Kenan Yildiz, sorry. Nah tapi di ini dia juga menekankan bahwa pilihan ini merefleksikan kepercayaan diri yang telah terbangun di tim ini dan kekuatan masing-masing pemain secara individu. Nah, ada juga masalah yaitu ada sedikit waktu untuk berlatih dengan banyaknya pertandingan yang harus dimainkan. Nah, setelah memenangkan bintang kedua, perhatian ini bisa sedikit terjun bebas. Kalau sedikit sih nggak terjun bebas, makanya sedikit turun gitu, bro. Aku setuju. Apa yang kelihatan dalam secara umum Inter itu sangat confident, bahkan kadang-kadang overconfident, terlalu percaya diri. Nah kemarin lawan Juventus itu, ketika Inter sudah memimpin 4-2, harusnya ya udahlah normal aja, nggak usah ngotot mau menang berapa sih, mau menang 7-2 apa gimana. Nah ada kebetulan ketika aku baca berita ini, ada komentar yang sangat menarik, Lin Lion namanya. Musim lalu kita tahu bahwa kita bisa mempertahankan 1 gol saja, maksudnya kita memimpin 1 gol kita bisa pertahankan. Tapi musim ini kita tahu kita nggak bisa lakukan itu. Ya ini artinya kita harus tetap nge-push untuk mencari keunggulan 2 gol, bahkan
keunggulan 2 gol pun ini tetap bisa dikejar. Nah, terus terang ini problematik. Kalau dibalik lagi, kalau seandainya ketika kita unggul 2 gol kemudian kita memilih untuk bertahan dengan kualitas Juventus kayak kemarin itu, pertanyaannya apakah mereka bisa kira-kira mencetak 2 gol di sisa pertandingan itu, di sisa waktu yang ada. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku kayaknya agak diragukan sih. Menurutku seharusnya Inter jangan ngotot tampil menyerang kemarin. Tapi itu menurutku sih ya. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Coba di kolom komen kita diskusikan. Oke, nah sekarang kita bahas pertandingan lawan Empoli. Nah ini akan ada beberapa pergantian. Kalau di sini kelihatan ada di defensif. Nah tapi terus aku agak bingung ini karena tidak banyak pemain yang bisa benar-benar dibongkar pasang. Misalnya dia, Pavard dan Dumfries mungkin akan diistirahatkan di bench. Kandidat nomor satunya itu ya Bisek, kemudian De Vrij, kemudian ada Alessandro Bastoni. Nah begini, Pavard main sangat bagus kemarin. Ketika Pavard keluar, kelihatan banget pertahanan Inter itu jadi goyah. Jadi kalau misalnya Inzaghi ingin mencadangkan Pavard, alasannya apa? Kalau alasannya mau kualitas, bisa kemarin lebih jelek dari Pavard. Tapi kalau alasannya misalnya menyimpan Pavard, Venezia itu di atas kertas lebih lemah daripada Empoli. Pemain terkuat itu kan mestinya dimainkan saat melawan tim yang lebih kuat. Jadi kalaupun dia ingin menyimpan Pavard, maka satu-satunya alasan yang masuk adalah ya karena Pavard capek. Tapi kalau alasannya adalah karena Pavard capek, kan kemarin menit 60 sudah ditarik. So menurut pendapatku kemungkinan besar nanti Pavard yang main, bukan Bisek. Kalau ingin memainkan Bisek mestinya sih saat lawan Venezia. Saat itu kalau nanti Pavard bisa bermain 90 menit, ya berarti kan kena itu, Pavard akan kelelahan kan. So main lawan Venezia bisa mainin Bisek. Tapi kemudian masalah berikutnya adalah De Vrij. Kita sama-sama tahu atau nggak tahu, mungkin pendapatku aja ya, menurut pendapat kawan-kawan gimana? Menurut pendapatku dalam pertandingan lawan Juventus, De Vrij kurang maksimal. Nggak jelek-jelek banget, tapi kalau kita bandingkan dengan Acerbi, kayaknya Acerbi akan lebih bagus. Ada beberapa kali positioning De Vrij itu kayak kurang pas, walaupun susah untuk mengatakan ini benar-benar salah dia ya. Misalnya pada saat golnya Vlahovic yang ada Cambiaso switch play ke Kabal kasih ke McKennie, kemudian McKennie ke Vlahovic. Di situ De Vrij kan agak ketinggalan dia di sisi kiri lapangan. Tapi menurutku di posisi itu sebenarnya bukan salah De Vrij karena dia berusaha menghentikan kombinasi antara Andrea Cambiaso dengan Conceição. Nah ini kan berhasil, tapi kemudian mereka mengganti dengan switch play ke kanannya Inter. Tapi selain dari posisi itu yang menurutku bukan salahnya De Vrij, di banyak situasi lain aku ngeliat, aduh kok kayaknya kurang maksimal, kayak mestinya dia hajar, kayak masih nunggu kayak gitu loh. Nah masalah kalau Inzaghi ingin mencadangkan De Vrij, siapa yang dimainkan? Menurutku saat ini satu-satunya pemain yang bisa main di posisi De Vrij itu cuma Bastoni. Tapi kalau Bastoni ke tengah, siapa yang main di kiri? Apakah Bisek? Aku ngelihat penampilan Bisek kemarin lawan Juventus kok agak khawatir gitu loh. Tapi ya mau nggak mau Bisek harus main sih, entah dia main sebagai starter atau main sebagai pengganti. Nggak bisa karena 4 hari lagi kita sudah main lagi lawan Venezia. Kemudian 3 hari kemudian sudah main lagi lawan Arsenal. Kemudian 3 hari kemudian main lagi lawan Napoli. Aduh pusing. Udah koplar sudah, kalau di bahasa Bali itu ada koplar ini kepalanya, artinya jadi botak kepalanya itu. Kemudian di lapangan tengah. Di sini ada berita aku baca bahwa mestinya karena kemarin Zielinski sudah agak ada gangguan di ototnya,
kemungkinan besar Aslani. Tapi di berita ini barusan ternyata Aslani pun belum 100% fit. Jadi ada kemungkinan nanti Zielinski lagi yang main di posisi gelandang bertahan, karena ternyata Zielinski ya tepat waktu dia. Ketika dia keluar tidak semakin parah penyakitnya. Tapi kemungkinan ya kita nggak akan bisa ngelihat Zielinski mainnya full time lagi. Ini masih nanti sekitar jam 10-an itu kan akan ada update lagi. Mungkin saat itu baru ada update lagi bagaimana kondisinya. Kalau Hakan kayaknya belum bisa bermain. Aslani kemarin tuh sebenarnya dia sudah ada di bench, tapi perkembangan sampai saat ini ternyata belum 100% juga. Jadi mau nggak mau kemungkinan besar nanti yang main itu adalah trio Zielinski, Barella, dan siapa itu? Zielinski, Barella, dan Fratesi. Karena Miki kabarnya udah agak kelelahan. Tapi kita lihat aja Miki. Aku sekarang udah kurang percaya apakah Miki Mkhitaryan ini bisa lelah dia. Barella sendiri ini agak-agak berat karena kemarin dia main 90 menit lawan Juventus. Sebelumnya juga lawan Young Boys juga 90 menit. Artinya sekarang ini sedang peak puncak kelelahannya Barella. Kalau Barella misalnya main nanti ketika dia diganti siapa yang akan menggantikan? Tapi kalau kita melihat antara pertandingan sekarang lawan Empoli dan pertandingan lawan Venezia, jelas Empoli lebih kuat daripada Venezia. Sehingga Inzaghi akan memainkan pemain terbaiknya lawan Empoli dibandingkan lawan Venezia. Ya aku sih kayaknya kemungkinan nanti kombinasinya itu adalah Fratesi, Zielinski, Barella. Nah nanti lawan Venezia kemungkinan Barella istirahat. Sehingga nanti lawan Arsenal Barella bisa main lagi. Tapi kita lihat aja, kalau kita lihat dari statistik pertandingan ya, 5 pertemuan terakhir itu Inter menang 4 kali, kalah cuma sekali. Kalau kawan-kawan ingat 2 musim lalu di bulan Januari Inter kalah, coba kita lihat ya, betul. Ini 24 Januari Inter kalah 1-0 lawan Empoli. Siapa ya yang ngegol waktu itu? Aku lupa banget. Jelas kita unggul, tapi kalau kawan-kawan lihat ini menang cuma 2-0. Musim lalu kemudian cuma 1-0. Nah, kalau 2 musim lalu itu barulah ini 3-0 kita menangnya. Ini bukan musim lalu nih. Kalau April itu kan tahun 2023, April 2023 itu berarti 2 musim lalu ini. Iya, sorry kok lupa. Ini kan 2 pertandingan musim lalu kita selalu menang, tapi 2 musim lalu kita menang sekali, kalah sekali. Ya, benar. So jelas kita lebih unggul dari segala macam. Kita unggul materi pemain, pengalaman, statistik. Cuman ya satu itu aja. Seperti yang dibilangin sama Cifu, kita sangat percaya diri, tapi kadang-kadang kita bisa overconfident. Ini kelihatan lawan Milan. Salah satu kekurangan Inter pada saat lawan Milan itu adalah Inter overconfident, terlalu percaya diri. Semoga ini tidak terjadi lawan Empoli, karena di atas kertas mestinya kita bisa menang. Walaupun kita kadang-kadang agak kesusahan juga lawan Empoli, kita pernah kalah itu yang tadi 1-0 itu. Tapi mestinya sih bisa dibungkus pertandingan ini. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya tekanan itu ada di Inter. Napoli dia menang lawan siapa? Lawan Milan. Aku baru saja bahas di Ngomla. Kalau kawan-kawan tertarik silakan dicek. Sehingga sekarang jarak Inter dengan Napoli itu 7 poin. Napoli 25 poin, Inter 18. Kalau Inter menang ini akan dipangkas jadi 4 poin lagi. So tekanan itu ada di Inter untuk harus bisa menang, untuk memperpendek jarak. Kalau Inter sampai kalah lawan Empoli itu berarti ya 7 poin. Ngelihat gimana Napoli itu sangat konsisten. Kalau ada jarak kalau ada 7 poin gap di pekan ke-10 ini akan sangat menyusahkan bagi Inter untuk bisa mengejar Napoli. Jangan lupa, berkali-kali aku bilang Napoli itu gak main di Eropa, karena ya mereka habis gelap terbitlah terang, karena musim lalu mereka hancur-hancuran peringkat 10 kan. Sekarang mereka gak main di Eropa sama sekali. Jangankan di Champions League, di Conference League pun mereka gak main. Jadi mereka cuma main di Serie A sama nanti Coppa Italia aja. Sehingga
kalau Inter sekarang kepleset, kita akan sangat sulit mengharapkan Napoli kepleset. Inter aja lihat habis lawan ini, lawan Venezia, habis itu di pertengahan lawan Arsenal. Kalau mereka ya pertengahan nanti istirahat mereka Napoli. 1 minggu mereka dapat istirahat. Gitu kan bro. Jangan lupa besok kita live reaction, kita nonton bareng-bareng. Sebelumnya aku minta maaf, aku nggak bisa lagi kasih link karena pertandingan Liga Italia sudah disiarkan oleh video. Kita ya dukung lah. Kita usahakan nonton yang resmi kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa. Tapi mohon maaf aku nggak bisa kasih link ilegal. Gitu aja sih. Oke guys. Sampai jumpa di live reaction. Jangan lupa kalau tertarik dengan baju-baju aneh-aneh itu kunjungi toko Ngomin. Oke, ciao guys.